Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik 5 aksi nyata sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terkait tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 atau pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Perkenalkan, saya Dina Rafita Nurhidayah, PGSD dari Rombel 3. Baik, strategi penerapan yang memerdekakan belajar itu yang pertama ada menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan kodrat zaman peserta didik. Kemudian, mengembangkan materi pelajaran dari berbagai sumber sesuai dengan kodrat alam peserta didik. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Latar belakang saya memilih pembelajaran matematika yang pertama yaitu kebutuhan pembelajaran matematika yang lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan bagi peserta didik yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, tuntutan untuk pengembangan abad ke-21 yang dibutuhkan pada era digital saat ini. Yang ketiga, dukungan teori konstruktivisme agar peserta didik belajar aktif dan mengkonstruksikan pengetahuannya, sehingga didapatkan rumusan masalah mengapa pembelajaran berbasis proyek bagus dilakukan untuk anak-anak sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu dapat dilakukan. Berikut aksi nyata yang dapat saya lakukan dengan topik penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Aksi nyatanya yaitu berupa pembelajaran menyusun bentuk bangun datar dengan model PJBL dalam bentuk tangram dan memanfaatkan teknologi abad 21. Deskripsinya, setiap peserta didik dapat berkreasi membuat suatu bentuk binatang atau alat transportasi dari beberapa jenis bangun datar yang disediakan. Dalam pembelajaran, terdapat kuis menggunakan web, yaitu word wall. Profil pelajar Pancasila pada aksi nyata saya yang pertama yaitu ada bergotong royong, yang kedua yaitu bernalar kritis, yang ketiga mandiri. Daya dukung yang dapat saya peroleh melalui kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, serta orang tua. Kompetensinya dengan pembelajaran memanfaatkan teknologi abad 21 untuk menyelesaikan proyek berupa tangram. Langkah-langkah kegiatannya yaitu pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam dan menanyakan kehadiran, kemudian dilanjutkan berdoa bersama dengan dilanjutkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian guru melakukan apersepsi dapat berupa motivasi atau ice breaking, kemudian yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yang kelima, melakukan tanya jawab melalui pertanyaan pemantik. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati bahan ajar pada salindia, kemudian guru dan peserta didik melakukan tanya jawab terkait bahan ajar, kemudian dilanjutkan dengan guru membagi kelompok menjadi 5 yang masing-masing satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik, kemudian membuat kesepakatan untuk mengerjakannya. Setiap peserta didik dapat mendapatkan macam bangun datar dan menyusun menjadi sebuah bentuk, kemudian digabungkan pada peserta didik lain dalam satu kelompok. Kemudian mengumpulkan karya dan mempresentasikannya. Untuk kegiatan penutup, yaitu peserta didik mengerjakan LKPD evaluasi, dilanjutkan dengan tanya jawab apabila ada materi yang belum dipahami oleh peserta didik, dilanjutkan dengan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, dilanjutkan menyampaikan informasi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, diakhiri dengan berdoa bersama dan mengucapkan salam. Harapan pada proyek yang saya lakukan yang pertama dengan pembelajaran melalui model PJBL yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, kemudian menjadikan peserta didik lebih kreatif dan membiasakan peserta didik berani dalam mengungkapkan ide kreatif yang dimilikinya. Berikut adalah lampiran kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu berupa anak-anak sedang melakukan menyusun tangram dari berbagai bentuk bangun datar. Kemudian ada hasil presentasi masing-masing kelompok yang telah dipaparkan oleh masing-masing perwakilan.
Berikut juga lampiran teknologi yang saya gunakan, yaitu menggunakan word wall dengan bermain games, kemudian dengan pembagian kelompok juga melalui word wall. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.